Pastinya hari ini kita mau ngobrolin soal perjuangan seorang Susrini. Aku percaya belajar itu tuh kan bisa sama siapa aja ya. Kayak hari ini aku mau belajar sama Susrini. Gimana Makanya sih? saya punya kakak. Jadi saya bilang ya udahlah saya nggak mau nikah gitu. Terus ya, terus saya dari umur 13 tahun saya udah kerja jadi buang benang. Buang benang. Jadi lulus tuh lulusan SD. Jadi Iya, lulus SD, tapi lulus kan? Kelas 6 tuh lulus. 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 Nah, terus Tapi nggak lanjutin SMP. enggak. Langsung kerja gitu. Tadinya mah nggak kerja dulu, cuman kan bingung nanti kalau di kampung mah segitu teh suka banyak yang lamar gitu, Bu. Oh, jadi kabur gitu. Ya. Kita kerja tuh kabur. Iya, Terus kabur terus kan karena nggak punya pengalaman terus masih kecil, akhirnya saya tuh kerja buang benang di engko-engko gitu orang Cina. Nah, buang benang di mana itu maksudnya? kalau finishing atuh. Oh, buang benang itu ya ya. Habis dijahit baju kan nah finishing Di mana tuh di di kampung? Bandung, di Bandung. Bilangnya apa sama orang tuh? Orang baru lulus SD masa mau pindah sendiri gitu? Enggak, karena kan ya bilang aja saya kan, mak bapak saya mau bantuin mak bapak aja cari duit gitu. Terus kenapa bisa jadi nyasar di Bandung gitu? Kan jauh banget. Punya saudara, Oh, jadi mau ikut saudara gitu ya ya? ikut tua gitu, ikut tua di Bandung. Nah saya terus tapi saya itu masih kecil tapi saya udah pinter gitu cari duit, maksudnya cepat gitu kerjanya. Terus lama-lama dari harian kerjanya terus saya ikut borongan. Tapi saya pikir-pikir kalau saya kerja begini terus nggak ada kemampuan lain gitu. Nah terus ada saudara pindah di Kopo, dia buka itu apa kerja di bordir. Akhirnya saya juga tertarik di sana. Terus akhirnya pertamanya dari buang benang dulu, sama lama-lama jadi asisten mesin, lama-lama jadi pegang operator mesin sendiri pakai Oh, terus komputer. bisa gitu yang pakai gitu? Enggak, komputer. Iya, tapi maksudnya berarti yang pakai mesin gitu juga bisa? Enggak, itu mah saya pakainya yang komputer. Apa bedanya? Beda, gede, mesinnya teh panjang gede gitu. Terus udah gitu Buat jahit? ngebordir. Oh, bordir. Iya, 6 tahun sampai akhirnya menikah lah, dapet jodoh gitu Dapat jodohnya di mana, Sus? di Bandung. Oh, itu dapat jodohnya di Bandung. Iya. Terus Nah udah nikah, terus ya anak satu masih oke lah gitu ya ekonomi. Pas anak dua ya biasa gitu. Terus oh, tadinya nggak kerja nih. enggak. Ngikut suami. Pas anak dua suami kecelakaan, akhirnya kan tabrakan gitu, jadi nggak bisa Tadinya jalan. kerjanya apa gitu? Suami Heeh. biasa kesana kemari pindah-pindah gitu. Oh. Terus akhirnya kecelakaan, jadi ya udah saya mutusin untuk kerja. Nah saya itu kerja karena kan kalau mau jadi TKW ke Singapura. Terus saya itu Kenapa jauh-jauh banget gitu? Kenapa nggak soalnya kan kalau mikirnya kalau di Indonesia lagi gajinya tuh saya mikir nanti buat beli susu, buat ini, buat itu. habis? Jadi pengen ikutan lah gitu, pengen kayak orang-orang jadi TKW. Tunggu, berarti teh waktu itu tuh anak umur berapa? Gitu. Ditinggalin 1 tahun. Yang kedua, anak kedua umur setahun. Gimana rasanya mau ninggalin anak umur setahun? Aduh ya rasanya mah nggak, luar biasa sakit hati banget lah Bu. Cuman kan kembali lagi hidup itu kan pilihan. Kalau misalkan saya memeluk dia tapi saya nggak bisa beri apa-apa gimana. Tapi kalau saya ninggalin setidaknya untuk kebutuhan dia saya ada gitu. Mana yang gede kan mau sekolah juga, jadi kan pilihan berat sih, cuman ya harus dijalani gitu. Terus habis itu terus Ke Singapura dulu, enggak, ke Singapura itu masuk PT, terus ternyata saya nggak fit gitu. Terus akhirnya Fit, fit itu kan cek medikal. fit. Ya, kan orang Sunda tuh Bu, susah. Nah, Oh, jadi udah sampai Singapura tapi nggak belum sampai Jakarta. Oh, sampai Jakarta dites. Terus Dites, terus ya itu apa cek medikal nggak fit. Akhirnya saya itu ditelantarin di situ sama Jakarta? iya, sama PT, saya disuruh pulang. gimana rasanya udah sampai Jakarta terus tiba-tiba nggak Ya boleh itu jadi kerja? pertama kali saya ke Jakarta, saya bingung, ini Jakarta nggak punya duit, cuman dikasih 25.000. Saya mau pulang juga ongkos nggak nyampe. Akhirnya saya pulang kan sambil nangis gitu di Metro Mini. Terus ada yang ngasih duit 10.000 ya. Pulang kemana? Mau pulang ke Garut. Om pulang ke Garut, kasih 10.000. Iya, tapi kan nggak cukup. Terus akhirnya saya teh nunggu itu. Saya punya, tiba-tiba aja ada yang nelpon saudara saya. Katanya kamu di mana? Saya bilang saya lagi di Jakarta. Udah Saya ada handphone tuh zaman dulu tuh. ada handphone yang biasa cinit-nit. Sini, Ya. sini. Nah, habis itu saya dijemput sama saudara saya. Nah, habis dijemput sama saudara saya, terus saya itu kan saya bilang ke saudara saya nggak mau pulang, saya mau cari kerja aja. Akhirnya saya kerja di Jati Bening, di itu ngebutik. Ngapain? Bikin itu sama finishing dulu awalnya mah. Terus kata ibunya udah Sus kamu di sini aja katanya. Bukan Sus dulu Mbak Perdi, udah di sini aja Mbak karena Perdi. Oh, dulu namanya Mbak Perdi, Perdianti soalnya. Pak di sini aja katanya, nanti lama-lama kamu juga akan punya penghasilan yang lumayan kalau kamu bisa jahit. Cuman saya pikir iya, tapi saya tuh di calling pisah sama kakak saya. Kalau apa? Calling pisah. Pisah. Iya, buat kerja di TKW di Arab. Visa. Visa. Nah, habis itu saya tuh udah masuk PT, ternyata dijual sama PT-nya karena Apanya? itunya apa sih? Kayak kan foto-fotonya itu apa tuh datanya dijual. Jadi kalau calling pisah itu penghasilan ke PT-nya pemasukannya dikit. Tapi kalau misalkan orang jual ambil dari PT langsung pemasukannya gede buat PT. Nah, Terus jadi intinya? ya saya jadi TKW dulu, tapi nggak ketemu sama majikan yang itu yang ngirimin pisah ke saya. Gimana sih? Iya, pokoknya dijual aja Ya ke udah, orang. pokoknya akhirnya Sus jadi TKW. Di mana TKW itu? Di Jordan. Nah, ternyata ngapain di sana tuh? ngurus orang tua. Tapi yang saya bilang gak suksesnya itu karena di sana itu saya itu setiap hari Jumat itu saya tuh kalau nggak ngechat rumah
cuci mobil. Jadi double gitu kerjanya. Iya, maksudnya pokoknya di luar pekerjaan saya gitu lah. Nah, terus akhirnya Nah terus saya kabur karena mendapatkan itu apa? Pelecehan seksual. Iya waktu itu sus yang digituin. Tapi pertanyaan saya tuh, sus itu jadi TKW di keluarga ngurusin lansia tuh waktu itu belajar dulu apa enggak ngurusin lansia apa? Ya udah gitu. Enggak, kalau waktu di Jordan enggak. Nah, Jadi udah berarti bisa bahasa Jordan. bisa bahasa Arab. Nah, abis itu saya kabur. Abis kabur saya larilah ke kedutaan. Nah, disitulah saya banyak belajar. Banyak orang sakit, banyak orang ina itu gitu. Terus ditahan saya di kedutaan sampai selama 10 bulan. Terus saya di kedutaan. Berarti berapa lama terus nggak pulang gitu? 2 tahun. Nggak ketemu anak-anak? Iya, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Iya, Yang bener sus. iya, nggak ada penghasilan, nggak ada apa. Pokoknya mah yang 1 tahun saya ngirim, yang 1 tahunnya yang pas di kedutaan enggak, karena Dikira kan hilang nggak sama suami? tahu udah ada di kedutaan, cuman dari pihak kedutaan itu bilangnya saya masih ada laporan kepolisian, padahal mah udah dicabut laporan kepolisiannya. Nggak tapi maksudnya sus tuh telepon-teleponan karena sama orang rumah tuh nggak Nggak, ngilang. ngabarin aja, ngabarin kakak saya, nanti kakak saya ngabarin ke kampung gitu. Kan di kedutaan nggak boleh pegang handphone. Terus kalau mau nelfon anak